value in everything atau of everything gitu. Dan kita coba untuk lihat hubungan antara tadi misalnya itu ilustrasi yang bagus, ada ular masuk ke apartemen Faisal Basri. Dan itu sebetulnya dibebankan pada pemilik lahan yang tidak merawat lahannya tuh. Tapi secara ekologis adanya ular, kalau kita lihat rantai makanannya, ada ular pertanda ada tikus di apartemen Faisal Basri itu. Atau ada cebong, ada kodok. Karena ular makanannya tikus atau kodok itu. Ada kodok artinya ada nyamuk. Karena predator dari nyamuk adalah kodok gitu. Jadi kita lihat sebetulnya ada ketidakseimbangan ekologis di lahan Kuningan itu. Mestinya tanah kosong itu supaya eksternalitisnya tidak dibebankan pada apartemen, dia bikin kolam cebong juga di situ. Supaya si ular ini dia nggak kemana-mana, dia makanin cebong itu kan. Supaya si cebong juga dia bisa makanin nyamuk di situ tuh. Jadi ini problemnya. Itu sama seperti tadi kita mau bikin listrik, mobil listrik, tapi dengan ongkos ekologis di Papua misalnya tuh. Minggu lalu saya terangkan tentang ekologi Papua. Sekarang Faisal Basri mengingatkan kita tuh. Kalau mobil listriknya itu dasarnya adalah nikel di bumi Papua, maka ada pertanyaan yang kira-kira begini. Berapa banyak ular yang harus diusir dari Papua untuk memperoleh nikel itu? Dengan gampang political ekonomi itu bekerja di situ. Papua itu luas hutannya ada 35 juta hektar hutan Papua. 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer ada 600 jenis mamalia tuh. Ada 20.000 jenis pohon, ada 150.000 jenis serangga. Ada 600 jenis binatang liar dan ada 500 masyarakat adat di Papua. Jadi bayangkan misalnya kalau kita konversikan nikel yang diambil di situ dengan punahnya 20.000 jenis pohon di situ, 20.000 jenis pohon. Dan kita tahu bahwa bumi ini hanya akan bersih kalau ada reforestasi yang basisnya ada diversity itu. Kita nggak bisa bilang oke kita bikin hijau karena hutan Papua 20 juta hektar diambil buat nikel, maka dia kehilangan kehijauan, maka kita ganti hijaunya dengan sawah. Nggak bisa. Karena sawah itu monokultur. Sawah lain struktur biologinya dengan keragaman hayati pohon itu. Karena itu kalau kita sebut ya sawah juga lakukan fotosintesis. Iya, tapi sawah tidak bisa menahan karbon dioksida. Dia langsung upload ke langit sehingga pemanasan global juga terjadi. Jadi itu yang kita ingin ulas sebetulnya. Dengan adanya Omnibus Law, maka mobil listrik itu sebetulnya diuntungkan melalui Omnibus Law. Nah, investor asing nggak mau tahu, yang dia ingin pastikan bahwa supply chain dari nikel itu tidak terganggu, sehingga BMW kalau dia pesen aki berbasis nikel itu tidak harus nunggu panjang lebar, harus konsul ke mana-mana, dia langsung tahu bahwa jalurnya disuplai dari bumi Papua. Nah, kita ada di dalam soal-soal itu, termasuk soal penggalian baru di Freeport misalnya, yang kalau kita baca laporan intelijen ekonomi itu panjang terowongan baru yang digali untuk emas itu kira-kira 1.300 km panjangnya udah. Terowongannya udah 1.300 km, itu artinya itu sepanjang Pulau Jawa itu terowongan itu. Nah, soal semacam itu yang di luar pengetahuan kita hanya bisa baca dari laporan di Economist, kita baca studi dari Scientific American, dan kita nggak punya akses untuk tahu itu. Padahal sebetulnya millennials yang akan dapat ecological cost dari kasus-kasus semacam itu. Nah, Greenpeace ada di dalam upaya itu untuk menghasilkan penyadaran publik tentang ongkos ekologi. Tapi kadangkala para yang disebut
oligarki itu menganggap Greenpeace itu cerewet. Nah karena itu mesti diancam-ancam dikit bahwa ini internasional berbahaya, LSM internasional segala macam. Kita bisa terangkan itu juga secara security. Jadi mereka yang ingin protek lingkungan juga bisa dianggap sebagai teroris sebetulnya. Dan bisa dianggap ini ekstremis lingkungan yang berbahaya tuh. Karena tadi saya baru baca ada peraturan presiden baru yang dikeluarkan nomor 7 tahun 2021 tentang ekstremisme itu. Kita nggak ngerti apa itu ekstremisme di situ. Hanya disebut tetangga masyarakat harus mampu mendeteksi adanya ekstremisme di wilayahnya sendiri. Kita ngerti apa itu ekstremisme. Kalau orang berpikir misalnya untuk merawat lingkungan, lalu dia mulai protes bahwa sampah itu sebetulnya bukan apa yang saya buang, tapi apa yang dimasukkan oleh negara ke rumah saya, itu namanya sampah tuh. Karena negara nggak bisa urus tikus yang berkeliaran. Lalu dianggap sebagai ekstremis, pikiran ekstremis. Jadi ada masalah baru di dalam kehidupan kita. Kita diganggu oleh upaya untuk berpikir terus tentang infrastruktur. Tapi tadi yang diterangkan oleh Faisal Basri, intrinsic value dari yang disebut infrastruktur itu tidak kita pahami. Itu bahayanya. Infrastruktur akan jalan terus, bahkan ada 201 jenis proyek baru yang pasti akan mengkonsumsi tanah. Itu artinya akan ada hutan yang ditebang. Itu artinya social forestry gagal lagi. Itu artinya distribusi tanah yang dipamerkan dari awal oleh undang-undang agraria akan berhenti. Jadi disparitas akan naik, lalu kita akan hitung, ya ini cuma soal Gini rasio. Ya Bu, ini soal Gini rasio itu udah zaman dulu kita hitung. Sekarang kita mau hitung tadi soal biaya batin kita sebetulnya sebagai makhluk terhadap kerusakan itu. Kalau biaya ekonomi masih bisa dihitung, tapi biaya batin itu, yaitu kegembiraan untuk melihat sungai yang masih meliuk, tidak dibeton, hati yang riang gembira ketika bulan purnama itu masih membiaskan sinarnya melalui pucuk-pucuk cemara, tidak lagi dibiaskan melalui awan karbon dioksida di Jakarta. Jadi soal-soal itu yang belum bisa dihitung secara faktorial, tetapi membuat kita percaya bahwa bahkan COVID sebetulnya ada teguran alam terhadap ekstraktif industri. Saya kasih contoh aja supaya lebih konkret cerita ini. Beberapa tahun yang lalu, Rektor UI mengirim surat tertulis, tercetak pada Civitas Akademika, jadi dosen dan mahasiswa, untuk berkumpul di rektorat, untuk berdoa minta hujan itu. Mungkin 5-6 tahun lalu peristiwa itu. Karena musim panas, maka rektor ambil inisiatif lakukan itu. Sekarang kita coba lihat rasionalitas dari universitas. Universitas dirancang untuk berpikir rasional, mencari penyebab dari panas yang meningkat. Tapi dia kumpulin orang buat berdoa. Itu bukan fungsi universitas, berdoa. Fungsi universitas adalah riset itu. Itu kekacauan paradigma. Tapi bukan sekedar itu yang saya persoalkan. Pada waktu itu saya kasih kritik bahwa dia tidak meng-email, padahal UI ada email masing-masing dosen, mahasiswa. Dia kirim surat surat yang dicetak dalam format folio itu. Jadi coba kita bayangkan ya, logika ekologisnya tuh. Dia ingin minta hujan, tapi dia cetak surat itu dengan maksud surat itu mesti dibawa supaya tanda absensi sekaligus buat kontrol datang apa enggak. Kalau otaknya rada bagus, jumlah surat yang dia cetak itu setara dengan seluruh pohon akasia yang ditanam di UI itu. Jadi dia tebang itu sebetulnya kan. Termasuk saya itu tahun 86 waktu UI pindah dari Salemba Rawabangun ke Depok, saya ikut nanam pohon itu. Pohon-pohon kita bawa pohon, satu orang bawa 20 pohon itu. Nanam di situ. Karena maksud teknokratis untuk mengontrol supaya semua orang datang, maka dia mesti bawa surat itu, kertas itu. Nah, ekuivalen dari kertas itu ada seluruh hutan UI dipotong. Kalaupun dia berdoa, Tuhan akan tempeleng dia.
Karena Tuhan bilang, Anda nggak ada otak ya. Anda minta saya kasih hujan sambil Anda menebang pohon tempat saya simpan air gitu kan. itu dungunya kan di situ kan. Nah, kedunguan itu juga masih berlanjut sekarang di Universitas Indonesia karena mengontrol aktivitas mahasiswa ingin berpikir alternatif. Ecological point of view adalah pikiran alternatif. Saya baca beberapa komplain, Omnibus Law itu adalah upaya untuk memudahkan perusahaan lingkungan. Beberapa mahasiswa mau bikin seminar anti Omnibus Law. Rektor kasih sinyal, lu bikin gue pecat. Jadi bukan soal semacam itu bahkan nggak masuk di dalam pikiran rektorat Universitas Indonesia gitu. Dalil semacam. Jadi kita ada di dalam kesulitan besar karena untuk menyadarkan orang, kita anggap bahwa orang yang terdidik lebih mudah disadarkan itu. Ternyata lebih sulit. Kenapa? Karena dia menempel pada ambisi kekuasaan. Ingin jadi menteri maka harus berpikir secara hierarkis gitu kan. Jadi itu poin tadi yang sungguh mencengangkan. Saya kasih satu contoh lagi supaya kita dapat perspektif yang lebih luas lagi tuh. Kira-kira sebulan lalu saya ke Indramayu bikin percakapan akademis dengan beberapa dosen, beberapa politisi di situ. Lalu saya dapat fakta bahwa tadi kita bicara tentang bagaimana menginvestasikan pikiran pada millennials dalam upaya untuk menghasilkan ecological point of view bagi generasi ke depan. Indramayu itu hanya 3 jam dari Jakarta. Lewat jalan tol yang dibikin Jokowi. Indramayu itu ada balongan. Jadi ada energi diolah di situ. Indramayu itu mensupport pangan nasional karena persawahan di situ. Indramayu itu mensupport nutrisi protein Asia Tenggara karena ada pantai sepanjang 130 km dengan ikan yang berlimpah di situ. Indramayu itu menyimpan cadangan oksigen yang bisa ditukar tambah dengan karbon melalui Gunung Ciremai itu. Kali-kali saya naik gunung itu. Jadi lengkaplah Indramayu sebagai wilayah ekologis yang sebetulnya bermutu. Ada jalan tol lewat di situ. Ada bandara internasional di situ. Di Majalengka. Apa yang nggak ada di Indramayu? Yang nggak ada adalah kualitas pendidikan. Karena angka indeks pendidikan Indramayu itu di Human Development Index-nya HDI, pendidikan itu 5,9 tahun. Jadi rata-rata pendidikan Indramayu 5,9 tahun. Artinya tidak pernah lulus SD. Yuk kita bayangkan itu. Keadaan padahal itu di jalan tol. Sekarang kita mau uji eksternalitas dari jalan tol menyebabkan makanan Indramayu tidak lagi dibeli orang karena orang langsung pergi makan di Solo itu. Karena jalan tol lewat situ. Batik-batik Indramayu berhenti. Jadi infrastruktur menyebabkan beban ekologi menjadi lebih berat karena orang akhirnya ambil bagian-bagian dari Gunung Ciremai itu. Karena kekurangan makanan tuh. Dia mulailah mak-mak itu naik sampai ke ketinggian 2000 hanya buat ambil kayu. Karena nggak ada ekonomi yang tumbuh di situ. Karena tenaga kerjanya nggak bisa bekerja lebih dari kecerdasan anak SMP. Hanya 5,9 tahun. Jadi kita lihat satu paradoks. 3 jam dari Jakarta kita dapat satu tempat yang betul-betul melarat. Padahal seluruh fasilitas tersedia di situ. Blame it pada siapa itu? Pada kebijakan yang memilih membangun jalan tol daripada membangun jalan pikiran buat Indramayu. Kan itu konsistensi. Dan itu ada di mana-mana di semua daerah. Jadi karena itu kita kasih kritik pada pemerintah bahwa ambisi infrastruktur itu sebetulnya mematikan tabungan intelektual kita untuk compete dengan masa depan. Bagaimana mungkin kita bilang tentang bonus demografi? Presiden selalu bicara 2030 bonus demografi itu. Iya, bonus demografi dengan situasi di Indramayu di mana stunting itu paling tinggi di Jawa Barat. Anak perempuan itu umur 15 tahun kawin, umur 16 tahun cerai, lalu prostitut. Dan saya dapat data di situ bahwa HIV-nya tinggi sekali. Jadi millennials di Indramayu bagaimana mau compete di dalam sistem global kalau begitu
keadaannya. Karena itu kemudian kita bisa pastikan bahwa di mana anak-anak Indramayu ini, milenial Indramayu, di tahun menjelang 2030 yang disebut bonus milenial. Apakah mereka ada di jalan tol mengemudikan mobil listrik yang berbasis nikel? Pasti enggak. Tapi mereka pasti ada di jalan tol sebagai pengemis atau penunggu pesanan prostitusi. Jadi kita lihat efeknya itu betul-betul derivatifnya panjang sekali. Jadi kesalahan pemerintah dalam membaca relasi antara manusia tadi, people dan environment, menyebabkan P-nya itu, polisinya itu hanya sekedar diaktifkan untuk mengeksploitasi. Kalau kita bicara tentang radical environmentalism, kebakaran di hutan Kalimantan itu semacam korek api aja di mata alam semesta. Jadi ya biasa aja sebetulnya dari posisi waktu alam semesta itu. Gurun Sahara itu dulu hijau, tapi kemudian berantakan. Tapi apakah Gurun Sahara berguna apa nggak berguna? Masih berguna. Karena angin akan membawa fosfor dari Gurun Sahara untuk tiba di melintasi Atlantik, tiba di hutan Amazon. Hutan Amazon di-feeding oleh fosfornya Gurun Sahara. Begitu cara kita membaca ekologi itu. Karena itu sebetulnya dengan gampang kita bilang nggak apa-apa hancur. Karena bumi punya kemampuan untuk memulihkan diri, tapi dengan menghancurkan lebih dahulu. Itu pikiran geofisika begitu, semacam pertandingan entropi gitu kan. Tapi poin kita bukan itu sebetulnya. Kalau kita masuk di dalam pengertian itu, maka kita harus sama-sama going native dengan environment. Yang jadi masalahnya justru pikiran bumi itu, the intrinsic value of earth ethics, diintervensi oleh growth, itu soalnya kan. Jadi itu yang kita persoalkan, itu yang disebut pendekatan political ekonomi yang biasa diterangkan oleh Pascal Basri. Jadi sekali lagi kita produksi pesimisme sebetulnya untuk menghasilkan alternatif. Dengan sendirinya, dengan gampang juga kita bilang ya kalau bumi hancur, intelektual kita akan pergi mencari bumi yang lain, semacam parallel earth yang kira-kira bisa kan orang sekarang bisa pergi pesan tiket untuk pergi ke Mars kan. Jadi itu soal teknis. Tapi soal etisnya bukan di situ. Kalau misalnya kalau ini ruangan entropinya atau kita sebut ini ruangan universal, ada satu semut mati di situ, maka secara teknis ruangan ini suhunya berkurang suhu semut karena metabolisme si semut itu berhenti, maka semutnya nggak produksi kalor lagi. Akibatnya suhu di sini turun itu, suhu ruangan itu turun. Jadi mahasiswa yang ada di ruangan itu yang biasanya 1 jam sekali pergi kencing, sekarang dia 20 menit pergi kencing karena suhunya turun di situ. Ya persoalannya gampang, perbanyak aja reservoir di UI itu supaya orang kencing terus menerus. Oh iya, tapi nggak sampai di situ logikanya. Air yang berlebih di WC UI dia mengalir ke Laut Jawa. Pada saat tertentu, kalau kita lihat di bumi utara itu esnya mencair karena pemanasan global, maka naiknya 1 mm, 1 mikromilimeter Laut Jawa akibat kencing anak UI itu bisa menimbulkan kenaikan juga 2 cm di Nederland yang kotanya di bawah air. Lalu meluaplah kota Nederland, Amsterdam. Sekarang bayangkan ada mahasiswa UI lagi riset untuk minta beasiswa pada pemerintah Belanda tentang hidrologi. Dia kirim email, pemerintah Belanda bilang kita nggak bisa penuhi permintaan Anda karena komputer kami terendam air. Lalu mahasiswa ini marah-marah. Dasar kolonial dulu jajah kita, sekarang janji mau kasih beasiswa, alasannya meluap.
Dia nggak ngerti bahwa karena dia kencing berlebihan, maka air di Amsterdam itu naik. Jadi ekologi bekerja begitu, dia nggak ngerti itu. Dengan kata lain, gara-gara lu injak semut itu, maka lu nggak dapat beasiswa, dungu. Begitu cara berpikir ekologis gitu. Jadi kita mau terangkan itu. Nah, hal yang lebih simpel kita bisa terangkan bahwa kebijakan pemerintah di Jakarta itu bisa menyebabkan burung-burung di Papua itu meninggal mati. Itu logikanya. Jadi saya kira poin itu yang bisa kita share untuk paham the intrinsic value of ecological perspective, the very logics of yang ini yang disebut sebagai biasa antroposin itu, antropocen. Artinya kerusakan yang dibuat oleh manusia sudah dianggap sebagai setara dengan kerusakan alam itu. Bahkan bisa lebih. Jadi disaster manusia lebih besar daripada disaster yang disebabkan oleh ketidakseimbangan alam.